Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afida Sari dari kelas SKA 17A1. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan judul yang saya ambil untuk penelitian, yaitu berjudul atau bertema Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Peralatan dan Barang Medis di Rumah Sakit Islam Kendal dengan metode Vivo Perpetual. Kemudian, kenapa saya mengambil judul ini untuk bahan penelitian? Karena di dalam Rumah Sakit Islam Kendal, yaitu tentang persediaan peralatan dan barang medis, apakah berjalan dengan baik. Kemudian, kenapa Rumah Sakit Islam Kendal saya ambil untuk dijadikan objek tempat penelitian? Karena menurut saya, dengan objek Rumah Sakit Islam Kendal akan memudahkan saya untuk mendapatkan data informasi tentang persediaan peralatan dan barang di dalam gudang peralatan medis. Kemudian, persediaan peralatan dan barang medis di rumah sakit merupakan aktiva yang penting. Kenapa? Karena merupakan aktiva lancar yang dimiliki oleh rumah sakit. Jika tidak dikelola dengan baik, maka rumah sakit akan mengalami penurunan. Kemudian kita masuk dalam pengertian SIA. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari sistem, kemudian informasi, kemudian akuntansi, dan gabungan dari sistem informasi akuntansi. Nah, di sini sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, informasi adalah kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Kemudian, informasi dapat direkam atau ditransmisikan dalam bidang ilmu komputer. Informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Kemudian, ada pengertian akuntansi, yaitu suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di sini kita bisa gabungkan, yaitu dari pengertian sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan suatu yang Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu fungsi penting yang dibentuk SIA. Di sini yang pertama adalah mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Kemudian nomor 2, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan.
di sini kita masuk pada komponen sistem informasi akuntansi. Ada apa aja sih di dalam komponen sistem informasi akuntansi? Langsung saja, yang pertama ada manusia, yaitu pelaku yang menjalankan sistem di dalam rumah sakit, berarti karyawan yang bekerja di dalam rumah sakit. Kemudian transaksi merupakan objek dari sistem informasi akuntansi sebagai masukan lalu diproses sehingga menghasilkan informasi. Kemudian yang ketiga, prosedur adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan seluruh kegiatan perusahaan. Dan yang keempat, ada dokumen, yaitu formulir untuk pencatatan saat transaksi. Dan yang kelima, peralatan suatu alat untuk mencatat saat transaksi. Kemudian saya lanjutkan, kita akan membahas metode FIFO perpetual. Saya akan menjelaskan apa itu FIFO dan apa itu perpetual. Di sini saya menggunakan metode FIFO perpetual untuk pencatatan persediaan peralatan dan barang medis. Saya menggunakan perpetual yang artinya terus-menerus, yang dapat diartikan bahwa pencatatan peralatan dan barang medis di Rumah Sakit Islam Kendal dicatat secara terus-menerus. Dengan adanya perpetual, kita bisa mengetahui pemasukan dan pengeluaran persediaan peralatan barang medis di gudang Rumah Sakit Islam Kendal. Kemudian kita masuk pada kelebihan metode pencatatan perpetual. Yang pertama, Rumah Sakit Islam pada bagian persediaan peralatan barang alat medis akan lebih mudah melakukan penyusunan neraca dan laporan laba rugi atas keluar dan masuknya barang dan peralatan yang digunakan. Yang kedua, rumah sakit akan lebih mudah untuk mengetahui jumlah persediaan atas peralatan medis dan barang. Kemudian, apa sih itu FIFO? Nah, dan kita masuk pada FIFO, yaitu kepanjangannya first in, first out, yang artinya barang yang pertama kali datang, maka barang yang pertama kali dikeluarkan. Contoh dalam rumah sakit Islam adalah obat. Kenapa obat? Karena obat memiliki tanggal kadaluarsa. Kemudian kita masuk pada identifikasi masalah. Mengingat banyaknya data persediaan peralatan dan barang medis di Rumah Sakit Islam Kendal, dalam perhitungannya pasti akan terjadi kesalahan. Maka Rumah Sakit Islam Kendal dapat mengelolanya dengan sebaik mungkin sehingga dapat mengontrol aset yang dimiliki Rumah Sakit Islam. Kemudian sebelum saya melakukan penelitian, saya mengambil referensi dari 5 jurnal. Kita bisa lihat jurnalnya. Nah, di sini yang pertama yaitu dengan judul penelitian Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Peneliti Erni Rahmawati Stefanus Santosa. Kemudian tahun 2015, permasalahan kekosongan obat yang terjadi akibat proses perencanaan. Dan kemudian pemecahan masalah. Dalam melakukan pemecahan masalah, dapat terbentuk sistem informasi perencanaan pengadaan obat dengan menggunakan DV Express, pivot tabel, dan grafik. Kemudian metode yang dipakai yaitu menggunakan metode konsumsi yang bersifat reaktif. Ternyata tidak mengatasi masalah stok obat karena pengadaan dilakukan bila ada kebutuhan. Dan metode epidemiologi bersifat proaktif, memiliki peluang lebih besar untuk penyelesaian masalah stok obat. Kemudian
Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Analisis Sistem Prosedur Pengadaan Kebutuhan Farmasi pada RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri Pontianak, dengan nama peneliti yaitu Elisabethan. Tahun 2017 permasalahan tidak diterapkan sistem menjadi data ganda. Pemecahan masalah dengan mengukur efektivitas pengadaan dan prosedur dapat diimplementasikan dengan baik. Kemudian metode yang dipakai yaitu metode kualitatif dengan deskriptif bentuk penelitian. Dengan adanya metode ini dapat memberikan gambaran secara detail dengan mempelajari kasus-kasus yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi. Kemudian yang ketiga, judul penelitian yaitu Aplikasi Pengadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Studi Kasus Rumah Sakit Umum Daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Peneliti yaitu Rifa Fakira Taufaila dan Suseno Astiwitiati, anak aku gede aku. Kemudian tahunnya 2019 permasalahannya adalah aplikasi pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan masih dilakukan secara manual dengan mencatat di Microsoft Excel. Kemudian pemecahan masalahnya dapat melakukan proses pengadaan secara terkomputerisasi dengan metode orientasi objek. Kemudian jurnal yang keempat yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi atas Pengadaan dan Pengelolaan Obat serta Peralatan Medis pada RSI Malang. Peneliti Yuyun Yuningsih, tahun 2016, permasalahan kurang berperannya sistem informasi akuntansi atas pengadaan dan pengelolaan obat serta peralatan medis. Pemecahan masalahnya dengan menerapkan sistem informasi akuntansi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas pengadaan dan pengelolaan obat serta peralatan medis. Dengan metode yang dipakai adalah metode analisis data. Kemudian jurnal yang terakhir adalah dengan judul Sistem Informasi Akuntansi atas Pengadaan dan Penyaluran Persediaan Obat serta Perlengkapan Medis pada Rumah Sakit Islam Aisyah Malang. Dengan nama peneliti Mutia Agustina, tahun 2014. Permasalahannya yang timbul adalah surat pesanan masih dinomori secara manual dan didistribusi surat pesanan kepada bagian akuntansi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pemecahan masalahnya diadakan pemisahan fungsi yaitu bagian logistik dengan bagian pengadaan supaya berjalan lebih lancar, efektif, dan efisien sehingga tidak terjadi rangkapan tugas. Metode yang dipakai adalah metode analisis data. Terima kasih. Disi penutupin disi kok hilang no? Jelek ke penutup loh. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.